Hey guys, welcome to Axianto. Oke, di video kali ini adalah video tentang paranormal experience, dimana saya sudah mengundang tamu untuk menceritakan paranormal experience-nya, apa aja yang pernah dialami mengenai mistis-mistis. Kita akan wawancara dengan dia, dan dia akan menyampaikan pengalamannya tersebut. Dan di sini saya sudah ada diri saya sendiri, dan dia akan menceritakan apa pengalaman horor yang dimiliki oleh dirinya. Oke. Sebelum itu bantu subscribe channel ini, oke? Oke, silakan. Anda kan suka tuh bermain horor-horor kan di YouTube Anda, yang saya lihat itu suka Anda bermain horor. Apakah Anda memiliki pengalaman-pengalaman horor sejak kecil mungkin, ataupun saat sudah dewasa, atau bagaimana nih? Pengalaman horor yang pernah Anda alami seperti apa, dan monggo ceritakan. Nah, jadi begini, dulu waktu saya kecil itu saya memang suka horor sejak kecil. Dan dulu rumah saya sebelum di sini, saya di daerah Sidoarjo sana, di pedesaan sana, itu sering tuh, bukan diliatin begitu-begituan ya, tapi kayak mimpi gitu, mimpi. Nah, seperti dulu ada orang yang meninggal di daerah saya. Nah, itu saya lihat pemakamannya. Nah, setelah saya lihat itu, malamnya saya sawanan, istilah orang Jawa. Saya sawanan, bolongan kunci itu terlihat seperti orang memakai topeng. Saya gini-gini sambil nangis saya. Nah, di situ saya mulai takut sekali waktu itu ya, karena dia seperti orang yang pakai topeng itu, pakai topeng yang yang kayak Grim Reaper itu. Nah, ya itu seperti itu. Dan itu sangat menakutkan sih menurut saya, karena di gambaran mimpi saya itu dia membawa pecut gitu. Membawa cambuk. Nah, akhirnya pindah deh saya ke Surabaya. Nah, di Surabaya ini nggak ada apa-apa sih dulu sejak kecil, tapi waktu saya pulang, waktu saya main sama teman-teman itu, waktu dulu main di sekitaran Ploso ya kalau nggak salah, itu di gang sepi, itu bersepeda sama 6 anak. Nah, itu teman saya sih yang ngalami. Itu teman saya itu kan lewat di tempat yang sepi itu, teman saya itu sepedanya kan harusnya lurus waktu dipancal, tapi itu mundur sepedanya malah mundur, kayak ada orang yang narik. Nah, seperti itu, sehingga mulai nih penasaran dengan hal seperti itu. Akhirnya sejak kecil saya suka nonton juga film-film horor, dan saya juga sering nonton film-film yang mistis seperti itu. Apalagi dulu kan sering booming tuh di Trans TV, Trans 7 yang horor. Saya juga sering tuh nonton Pocong Keliling, terus kuntilanak beranak, kuntilanak tuyung, itu banyak deh. Kuntilanak beranak dalam spakbor, ada deh itu ya. Nah, di situ saya mulai suka tuh dengan hal-hal yang berbau horor. Dan setelah itu akhirnya beranjak ke SD, ada hal-hal yang aneh lah. Nah, Anda kan juga bermain tuh di video horor di YouTube Anda. Anda ini terinspirasi dari siapa, dan pengalaman horor apa yang pernah Anda alami saat membuat video horor di channel Anda sendiri, saya sendiri ini? Bagaimana? Waktu SMP saya itu tertarik tuh dengan dunia per-YouTubean, tapi masih belum bikin YouTube. Waktu saya tertarik itu dengan dunia per-YouTubean, saya nonton channelnya, masih channel gaming sih. Setelah itu saya kelas 8 itu saya tahu channel horor dari Ewing HD, Hex, dan juga Kifly. Nah, saya sering tuh lihat mereka membuat film horornya, mereka membuat konten-konten horornya, saya sering lihat. Dan di situ saya mulai terinspirasi tuh untuk membuat channel horor. Dan akhirnya saya buat channel yang konsepnya horor tapi tidak murni horor. Nah, begitu. Karena orang juga butuh hiburan untuk ketawa selain untuk merinding. Nah, tujuan saya membuat channel horor ini agar dunia per-YouTubean horor di Indonesia itu semakin maju, karena YouTuber horor yang membahas mistis hantu seperti ini itu sedikit sekali dulu. Nah, sekarang lumayan lah. Nah, akhirnya saya bikin tuh konten-konten yang berbau horor mistis. Seperti saya bermain Bloody Mary, saya bermain membakar terasi, bersiul. Udah banyak lah saya mendengarkan lagu ini yang katanya memanggil setan juga sering. Tapi hasilnya nihil, nggak ada apapun. Alhamdulillah sih nggak ada apapun, saya juga nggak minta kan. Begitu. Nah, setelah itu saya mulai bermain. Waktu saya main, tapi ada tuh pengalaman. Nah, ada tuh pengalaman waktu bermain
bukan Bloody Mary ya, Bloody Mary bukan, waktu bermain Tembung Kaula Sepo, waktu mendengarkan Tembung Kaula Sepo itu action cam saya rusak. Action cam saya rusak dan harus ganti dengan yang baru. Saya juga nggak tahu karena apa rusaknya. Akhirnya ganti dengan yang baru. Ganti dengan handycam. Alhamdulillah handycamnya bisa kebeli dan masih belum bisa dipakai untuk keluar karena saat wabah corona seperti ini. Juga di video saya bakar terasi itu sebelumnya action cam saya itu mengalami suara yang aneh gitu di bagian akhir video, kayak kresek kayak ada kesalahan frekuensi gitu, penangkapan frekuensi yang salah di action cam saya itu, seperti itu. Nah juga pengalaman horor seperti saya bermain Bloody Mary di toilet, itu horor banget karena itu waktu saya sendirian dan itu keadaannya di toilet sendirian malam, mendengarkan memanggil Bloody Mary dengan cermin dan lilin, itu serem banget. Dan alhamdulillah juga nggak ada apa-apa, cuma ada sih rasa-rasa aneh di belakang kayak hitam gitu, cuma ya positif aja lah, mungkin nggak ada apa-apa gitu. Untuk YouTube seperti ini saya sangat suka untuk membuat channel horor. Selain itu saya juga suka untuk membuat video-video yang lucu, juga saya suka bercerita tentang hal yang horor, juga saya suka seperti itu, bermain game seperti itu. Oh, jadi begitu ceritanya pengalaman horor Anda sejak kecil mulai sampai sekarang ini. Oke guys, mungkin cerita dari admin Exianto ini mungkin cukup mengerikan ya, cukup creepy untuk kita semua, dan semoga ini menghibur untuk kalian. Dan udah gitu aja, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Oke, gimana? Nah, jangan lupa subscribe channel ini, oke? Subscribe. Oke, bye bye.